Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik diperbincangkan pada hari ini tentang kasus ijazah, keaslian atau kepalsuan sebuah ijazah. Kenapa? Karena pengadilan menggelar persidangan gugatan perdata yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono yang menggugat tentang keaslian ijazah SD, SMP, SMA yang dimiliki oleh Insinyur Joko Widodo. Mengapa saya sampaikan menarik? Karena hal ini tentu saja akan menjadi trigger bagi perkembangan ilmu yang barangkali selama ini tertidur, yaitu ilmu heraldik, ilmu tentang lambang-lambang, simbol-simbol. Dan ini saya kira seandainya kemudian betul-betul peristiwa ini menjadi peristiwa budaya, menjadi peristiwa sejarah di negara ini, maka perkembangan ilmu heraldik akan meningkat dan akan menjadi ilmu bantu bagi ilmu sejarah, bagi ilmu hukum, bagi kantor catatan sipil atau apapun untuk dengan mudah melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen atau terhadap hal-hal yang berhubungan dengan heraldik. Saya kira yang lebih dahulu sudah berkembang adalah ilmu numismatik tentang keuangan, tetapi ilmu tentang lambang-lambang ini sepertinya masih tertidur panjang. Dan Bambang Trimulyono itu kemudian dia melakukan sebuah terobosan yang saya kira dia akan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu heraldik yang selama ini tertidur. Saudara, ketika gelar perkara dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menarik itu adalah yang menuntut dan yang dituntut itu orangnya sama-sama tidak hadir. Tapi lepas dari itu ya, terlepas dari itu semua, sebelum kejadian, sebelum ada persidangan, itu kemudian ada publikasi-publikasi yang menarik. Yang pertama, rilis dari pihak Universitas Gadjah Mada, yang rektornya memberikan rilis tentang keyakinan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo itu adalah ijazah asli. Tetapi menurut ahli hukum bahwa rilis itu tidak bisa menjadi bukti hukum karena bukan merupakan satu peristiwa hukum yang ada di depan pengadilan. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh SMA Negeri 6, atau lebih tepatnya oleh alumni SMA Negeri 6 Surakarta, yang dia datang ke sekolah, alumni dan beberapa gurunya lalu melakukan juga rilis serupa dengan menunjukkan adanya nomor induk pada buku induk sekolah itu. Di sekolah memang pada periode dahulu sebelum ada nomor induk siswa nasional, seseorang itu harus terdata dengan baik. Yang pertama ada pada buku klaver. Buku klaver itu buku semacam indeks yang memudahkan mencari seseorang itu bernomor induk berapa dan kemudian mencari datanya pada buku induk. Buku induk sendiri itulah yang menjadi namanya buku induk, buku babon. Buku yang merekap semua data dan sudah pasti itu pada masa dahulu ditulisnya dengan tangan karena satu bendel, jadi tidak terlepas terpisah-pisah. Buku induk 1, buku induk 2, buku induk 3 dan seterusnya, yang menerangkan dari nomor induk berapa sampai berapa, nomor induk berapa sampai berapa dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya mengandung kelemahan tentang buku induk yang ada pada sebuah sekolah itu. Setidaknya ketika periode nomor induk siswa nasional NISN belum diaktifkan sebegitu intensif seperti pada saat sekarang ini.
Juga saya kira sebelum ada kasus persidangan ini, Sekretariat Negara memposting peristiwa reuni antara Presiden Joko Widodo dengan teman-teman kolega satu kuliahnya. Dan yang menarik di dalam reuni itu seperti sengaja diskenariokan, ya, isinya mengemukakan tentang ijazah palsu, ya, tentang tema ijazah palsu. Enggak, ini loh urusan ijazah palsu. Sehingga ilmu tentang ijazah ini harus masuk pada bagian ilmu heraldik yang perlu dipelajari lebih jauh oleh para akademisi, oleh para praktisi, atau oleh siapapun yang berminat. Satu contoh, ketika Insinyur Joko Widodo mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, kemudian mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, seorang anggota KPUD DKI yang kemudian menjadi ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa dengan posisinya dia sebagai komisioner di KPU DKI maupun sebagai komisioner di KPU pusat itu, ketika Insinyur Joko Widodo melakukan pendaftaran sebagai calon gubernur dan sebagai calon presiden, dia sudah, karena dia pelakunya, dia mengatakan dia sudah melakukan pemeriksaan, dia sudah melakukan verifikasi, dan kemudian dia mengatakan tidak ada aduan publik yang berhubungan dengan persyaratan ijazah, sehingga kemudian berkeyakinan bahwa ijazahnya itu asli, ijazahnya itu benar sesuai dengan persyaratan. Meskipun Republika Online mempublish tayangan itu, mempublish berita tentang kesaksian Juri Ardiantoro, Bambang Trimulyono sebenarnya jauh-jauh hari dia sudah di dalam tulisannya, di dalam buku Jokowi Undercover, dia menunjukkan bahwa bukan tentang ijazah perguruan tinggi. Menurut Bambang Trimulyono, bahwa ijazah yang dijadikan persyaratan di KPU atau KPUD itu hanya ijazah dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Sementara Bambang Trimulyono itu tidak mempersoalkan ijazah UGM karena syarat seorang calon presiden itu harus minimal punya ijazah pada tingkat SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Saya kira bukan hanya calon presiden, calon ketua RT, ketua RW di DKI Jakarta itu dipersyaratkan dia harus punya ijazah setingkat SLTA. Jadi boleh saja dia dari sekolah menengah umum, SMA, ya boleh dari sekolah menengah kejuruan, boleh dari madrasah aliyah, boleh dari madrasah aliyah kejuruan, atau boleh dari kejar paket C dan lulus, ya lulus dari kejar paket C sehingga kemudian dia berijazah, ya. Atau dia bersekolah di sekolah yang lain yang disetarakan dan kemudian melakukan ujian persamaan. Jadi untuk calon ketua RT saja itu persyaratan ijazahnya harus jelas, harus bisa dibuktikan keasliannya. Dengan kasus dari tayangan Republika, lalu kemudian reuni Pak
Jokowi dari sekretariat negara yang publish itu, kemudian rilis dari UGM, rilis dari SMA 6 Surakarta, atau juga seperti yang disarankan jauh hari sebelum persidangan dimulai, Profesor Amin Rais memberikan saran terbaik, ya, dia menunjukkan begini saja loh caranya. Tunjukkan saja ini ijazah SD saya, ini ijazah SMP saya, SMA saya, S1, S2, S3 saya, dan clear dengan itu. Atau seperti yang dilakukan oleh Dr. Tifa Uzia pada channel Refli Harun, pada sebuah podcastnya dia membawa ijazah dan kemudian menampilkan ijazahnya. Jadi ijazah begitu penting, apalagi ketika tanggal 18 Oktober pada hari Selasa itu kemudian ada seorang yang bernama Bambang Suroyo jauh-jauh datang dari Surakarta ke Jakarta ini, kemudian dia di dalam tasnya dia membawa ijazah, membawa dokumen-dokumen yang lain, sehingga keseluruhannya menunjukkan bahwa ijazah ini menjadi sebuah peristiwa heraldik yang perlu kita cermati bersama-sama. Saudara, saya ingin mengemukakan bahwa ijazah sekolah yang saya ketahui itu dicetak oleh Perum Peruri, ya, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Perum Peruri berdasarkan, kalau untuk ijazah SD, SMP, SMA itu dasarnya adalah dari surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah itu pada masa dahulu. Dengan dasar itu kemudian Perum Peruri mencetak sejumlah ijazah dan sudah diberi nomor urut. Jadi ada nomor urut ijazah dan kemudian ada klasifikasi, ada simbol-simbolnya, sehingga kemudian kita tahu ijazah itu terbit dari kantor wilayah mana atau dari provinsi mana, atau ijazah itu untuk level sekolah dasarkah, sekolah menengahkah, atau sekolah menengah pertamakah, atau sekolah menengah ataskah. Itu sudah bisa diklasifikasi dari nomor seri yang dicetak oleh kantor Peruri, ya, Percetakan Uang Republik Indonesia. Sesudah itu ijazah itu ditulis oleh seseorang yang mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah untuk menulis ijazah. Jadi apabila seseorang itu tidak mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah, dia tidak berhak untuk melakukan penulisan yang kita kenal dengan mungkin tulisan indah, tidak berhak untuk menulis ijazah seseorang. Jadi harus ada SK dari kepala sekolah untuk hal itu. Di dalam surat keputusan kepala sekolah, biasanya seorang penulis ijazah meskipun dia sudah bertahun-tahun dia menulis ijazah itu, tapi selalu dilengkapi dengan petunjuk teknis. Petunjuk teknis inilah yang kemudian penting untuk diketahui oleh penulis, dan barangkali saya kira ini bagian dari ilmu heraldik yang perlu diketahui pada saat sekarang. Misalnya, huruf untuk penulisan nama harus menggunakan huruf kapital kah, atau kemudian hanya huruf pertama dari setiap kata di nama itu. Penulisan nama kota, penulisan nama bulan atau angka bulan atau penulisan apapun itu sudah ada petunjuknya. Jadi misalnya ada ijazah yang kemudian menggunakan penyingkatan nama bulan, November ditulis Nov, N-O-V atau N-O-P,
itu sudah ada petunjuknya, harus mengikuti petunjuk itu. Apakah boleh disingkat atau tidak boleh disingkat. Jadi sudah jelas. Sehingga kemudian akan ketahuan apabila misalnya ada di balik lembar ijazah itu biasanya ada daftar nilai, itu ada nilai dengan angka dan ada nilai ditulis dengan huruf. Jadi kalau angka 7 dari satu pelajaran lalu kemudian di sebelahnya ditulis 7, kata 7, bukan dengan A, B, C dan seterusnya. Itu standar penulisan ijazah sudah jelas. Sampai kemudian pada bagian bawah ada jumlah, itu juga ada ditulis dengan angka dan ada yang ditulis dengan huruf. Pada beberapa instansi, stempel, memasang stempel juga itu merupakan sebuah kerahasiaan yang tidak semua orang tahu. Kemiringan berapa derajat menaruh stempel itu menjadi ciri khas keaslian dari satu dokumen. Beberapa bank itu kira-kira menerapkan prinsip yang seperti itu. Jadi ilmu heraldik di dalam penulisan ijazah ini saya kira menarik ya, dan kemudian penggunaannya juga saya kira akan semakin lebih baik. Mungkin 1-2 tahun ke depan ijazah itu sama seperti dokumen kependudukan yang lain seperti KTP, paspor, SIM, surat nikah dibawa-bawa ya. Tapi juga ini satu hal yang harus kita pertimbangkan kembali ketika Kementerian Agama membuat surat nikah elektronik selain cetakan surat nikah, sehingga seseorang tidak perlu membawa-bawa dokumen pernikahan itu. Maka kemudian apakah punya derajat yang sama ketika kita membawa SIM yang hanya digital saja atau KTP yang hanya digital saja.